Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya berada di Jatingarang dan saya hendak menelusuri situs yang ada di desa Jatingarang ini dan akan coba saya cari kebenaran cerita dari Mbah Betet. Oke. Akan coba saya temui teman saya yang kebetulan mengajar di MTS yang ada di desa Jatingarang. Yuk kita ke sana. Mari. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, saya Rofi dan Bagus, Pak. Ingin mengetahui tentang situs-situs sejarah yang ada di desa Jatingarang. Oh ya, nanti kita langsung saja ke TKP atau mungkin langsung ke situsnya biar panjenengan ngertos piyambak terkait dengan sesepuh desa Jatingarang. Kebetulan saya nanti perkenalkan satu situs yang kita ketahui dan dekat dengan lokasi MTS, yaitu makam Kiai Mbah Ahmad Mukti yang tersohor masyarakat luas, namanya Mbah Betet. Oke, monggo. Makam dari sesepuh yang bernama siapa, Pak? Kira-kira, Pak? Ini yang bernama Kiai Mbah Ahmad Mukti, satu sesepuh masyarakat desa Jatingarang, khususnya Jatingarang mengenal beliau salah satu orang alim dan sesepuh Jatingarang. Itu. Boleh kita lihat-lihat, Pak, ke dalam? Monggo. Ini makamnya ada 3. Yang pertama Mbah Kiai Ahmad Mukti yang paling selatan. Paling selatan. Terus tengahnya istrinya. Terus ini beliau anak satu-satunya dari Mbah Kiai Ahmad Mukti. Kiai Ahmad Mukti, beliau adalah salah satu sesepuh Jatingarang yang mengajarkan agama Islam. Beliau aktif di acara-acara keagamaan maupun mendidik anak-anak dari yang tidak tahu tentang agama Islam, itu ngaji. Istilahnya kayak konon ceritanya orang-orang yang mungkin butuh bantuan dalam hal mungkin hajatan atau dalam bentuk kehilangan sesuatu atau mungkin mencalonkan diri, misalkan jadi apalah, mungkin dapat istilahnya jabatan atau apa, biasanya dibantu beliau karena beliau sesepuh juga punya keistimewaan tersendiri. Niki. Untuk lebih lanjutnya, saya juga ingin ngerti tentang sejarah-sejarah mengenai desa Jatingarang. Kalau boleh diceritakan, bisa diceritakan, silakan, Pak. Ya, kalau saya tak ceritakan mungkin ini panjang lebar ya, Mas. Tapi ini secara singkatnya saja, pengetahuan saya mungkin dari cerita saya ini banyak kekurangannya. Setidaknya saya sedikit bercerita sekilas tentang awal mula Babat Jatingarang. Bahwa Babat Jatingarang pertama itu kalau kita rujuk dari sejarah, itu memang kita keturunan dari bangsa kesatria. Bangsa kesatria dari kerajaan Pajang waktu itu, karena pergolakan antara
kerajaan antara Pajang dan Mataram, antara ayah dan anak. Setelah itu peninggalan itu ada seorang yang mungkin berjasa mendamaikan antara Mataram dan Pajang, walaupun mungkin kalau kita telusuri sejarahnya masih ada pergolakan, namun bahwa sesuatu orang yang berjasa itu diberi istilah anugerah atau istilahnya adalah hadiah karena mendamaikan pergolakan yang ada di seluruh Jawa, terutama waktu itu yang pengaruhnya adalah korban rakyat yang begitu banyak di sisih wilayah Pantura antara yang melewati Jogja dan daerah Demak ya, Pajang sana. Ya. Terus seorang diutus itu namanya adalah Kilingga dengan Kimangkon. Nah, dua orang itu diutus untuk ke Purwokerto menemui Syekh Mustafa. Konon seperti ceritanya diutus untuk membawa hadiah karena Syekh Mustafa beliau mendamaikan suatu yang menjadi permasalahan di kerajaan Pajang antara Pajang dengan Mataram, sehingga dalam perjalanannya itu berjalan sepanjang jalan beliau melewati hutan yang angker, yaitu hutan Alas Roban yang kita kenal, yang waktu itu banyak demitnya, banyak setannya. Mungkin banyak masyarakat atau warga sekitar kalau melewati Alas Roban waktu dulu itu banyak yang kesasar atau mungkin tidak pulang. Ya, karena banget singitnya ya. Menurut konon ceritanya ya dipesani oleh sesepuhnya bahwa untuk menemui istilah Mbah Bau Rekso. Mbah Bau Rekso itu salah satu yang menguasai Alas Roban. Beliau putra dari Ki Ageng Cempaluk. Masih ada kaitan dengan Kesesi otomatis karena Ki Ageng Cempaluk sendiri kan dia kalau di Kesesi namanya Kiai Gede Hasan Kosasi seperti itu. Nah, putranya Mbah Bau Rekso yang menjadi panglima perang untuk Mataram. Mataram. Seperti itu ceritanya. Terus dalam perjalanan ini secara pendek saja nggih. Secara pendeknya setelah dia melihat ada perbukitan, di situ ada pupus jati. Ada pupus jati yang konon itu adalah cikal bakal desa Jatingarang. Itu sebelah sungai yang besar. Yang kita kenal masyarakat Jatingarang menyebutnya Kali Genteng. Kalau nanti sampai Kali Wadas itu namanya Kali Layang karena sudah ditata oleh pemerintah waktu itu, pemerintah kolonial Belanda. Ditata menjadi istilahnya Kali Layang. Kalau dari sini Kali Wadas sampai situ daerah Kendang Serang itu masih Kali Genteng namanya. Bahkan sampai sana ada yang bilang Kali Kero, yang ujungnya hulunya itu di daerah Peninggaran Kabupaten Pekalongan. Lah ceritanya seperti ini, bahwa dalam suasana dia diutus tugas oleh seorang istilahnya bangsawan dari Pajang. Dia melihat pupus daun jati yang hijau royo-royo, membuat dia ingin beristirahat di situ. Tapi dalam keistirahatannya beliau sampai mungkin tidak terasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan bahkan menetap. Padahal dia tugasnya adalah istilahnya adalah tugas untuk mengantarkan sebuah, mungkin itu konon nggak tahu saya karena lebih jelas ini dari sumber yang sesepuh dari Jatingarang, bahwa konon nanti itu harus diteruskan ke kiai atau yang kita kenal adalah Syekh Mustafa di Purwokerto. Tapi dalam perjalanannya di situ menetap sampai lupa. Makanya di situ awal babatnya karena di situ namanya Kilingga Jati. Nah, Jati nggih, Jati, terus ada pupus jati, maka dan orang itu membawa untuk dibawa ke Syekh Mustafa yang ada di Purwokerto. Ya, tetapi dalam perjalanannya hanya ke Karang saja. Makanya wilayah Jatingarang disebut Jatingarang. Jati, kayu jati, pupus jati, orangnya juga jati. Terus hanya ke Karang, pembawaannya angan-angan yang tidak bisa tersalurkan sampai terlaksana ke Karang. Lah itu namanya
kita sebut ya, kita orang-orang leluhur Jatingarang menyebutnya ini namanya Desa Jatingarang. Itu awal mula Awalnya Desa Jatingarang. Jatingarang. Kalau leluhurnya kita banyak, kita ada Mbah Gendra, Mbah Jenawara. Ya, termasuk dari Mbak Ahmad Mukti ini, yang ya, kita salah satu di sini ya. sesepuh Desa Jatingarang. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas keterangannya dan saya mohon maaf apabila mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saya atau dari perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak. Saya